Saat itu Shui sedang sibuk melakukan pekerjaannya, tiba-tiba saja Yuling datang dan langsung mengejek Shui dengan mengatakan jika Shui gagal dalam percintaan walau sukses dalam karirnya. Rekan Shui pun kaget sebab Shui sekembali dari Wucheng bisa langsung mewawancarai Pak Guan atau Guan Xiang Cheng pamannya Xian yang merupakan orang hebat dan melegenda. Sementara itu Yuling dipanggil oleh Bui dan diberitahu bahwa Yuling tidak diberi berita utama untuk bulan ini. Yuling pun protes karena ia sudah bekerja keras selama ini. Yuling pun semakin geram saat diberitahu bahwa Shui telah menyerahkan draft wawancaranya dengan Pak Guan yang mesti didahulukan untuk dimuat di berita utama. Hal itu pun membuat Yuling sangat tidak terima dan sempat meragukan keaslian hasil wawancara tersebut. Kemudian Yuling pun langsung melabrak Shui seolah tak percaya Shui berhasil mewawancarai Pak Guan, bahkan ia pun dengan berani menuduh Shui memanfaatkan kecantikan dirinya demi sukses dalam karir. Perkataan Yuling itu pun sampai membuat semua karyawan yang ada di ruangan itu menjadi kaget, namun Shui tetap bisa mengatasi situasi itu dengan sangat berkelas sampai membuat Yuling tidak bisa berkata-kata. Kemudian Shui diminta menemui Bui. Di sana Bui menanyakan liputan khusus Shui tentang perusahaan Xian yang ternyata sudah diizinkan oleh Xian untuk dimuat di majalah digital. Shui pun semakin senang saat Bui memberi kabar bahwa perusahaan telah mengizinkannya untuk memuat berita liputan di majalah digital. Hal tersebut membuat Shui langsung berterima kasih pada Xian karena secara tidak langsung Xian sudah sangat membantu Shui. Sampai akhirnya Shui juga mengajak Xian untuk makan bersama sebagai ucapan terima kasih. Di sisi lain Qin Yu sedang makan bersama keluarganya. Xian juga ada di sana bersama mereka. Dan saat itu Qin Yu menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Shui. Qin Yu pun sangat mengagumi kehebatan Shui karena bisa melakukan wawancara dengan Pak Guan. Bahkan Qin Yu juga mengatakan bahwa banyak sekali pria yang mengejar Shui. Perkataan itu langsung membuat Xian sangat kesal lalu Xian pun membalas pesan Shui jika ia bersedia makan malam bersamanya. Jawaban tersebut membuat Shui begitu bahagia. Beberapa hari kemudian Shui sedang bersiap-siap untuk bertemu Xian, namun tiba-tiba saja Shui kedatangan ibunya. Ternyata ibu Shui sudah membuat janji dengan Yuyu agar mereka bisa makan bersama. Saat itu ibu Shui benar-benar terlihat sangat ingin menjodohkan Shui dengan Yuyu padahal mereka tidak saling menyukai. Bahkan Shui juga tidak nyaman dengan situasi itu sebab Shui sudah membuat janji bersama Xian. Akhirnya karena Shui tidak berbuat apa-apa Shui pun dengan berat hati membatalkan janjinya bersama Xian. Lalu mereka pun berjalan-jalan di sebuah mall, tetapi tak disangka Ibu Shui malah mempunyai niatan lain karena kali ini Ibu Shui sudah membelikan tiket bioskop untuk Shui dan Yuyu. Akhirnya mau tidak mau dan untuk menjaga perasaan orang tuanya mereka pun terpaksa menuruti permintaan sang ibu tercinta. Shui juga sempat memposting film yang akan ia tonton. Sesampainya di ruang bioskop Shui mendapatkan pesan dari Xian. Ternyata Xian melihat postingan Shui. Hal itu membuat mereka berdua saling mengirim pesan. Shui juga tidak lupa untuk terus menggoda Xian. Dan setelah film itu selesai tiba-tiba saja Shui melihat keberadaan Qin Yu di bioskop tersebut. Hal tersebut membuat Shui langsung kabur agar Qin Yu tidak melihat dirinya. Tak berselang lama akhirnya Qin Yu sampai di rumah, namun tak disangka Shui malah mendapati Xian yang berdiri di depan gedung rumahnya. Xian juga sangat kepo dengan apa yang sudah Shui lakukan di malam itu. Hal tersebut membuat Shui sedikit grogi dan langsung mencoba untuk menggoda Xian. Bahkan Shui pun sampai membayangkan mereka berdua sedang berciuman, tetapi yang terjadi Xian hanya menunjukkan perhatiannya pada Shui. Shui juga sangat bahagia karena Xian dengan sengaja ingin menemuinya walaupun sudah larut malam. Tetapi kebahagiaan itu pun sirna ketika Xian menanyakan soal pekerjaan Shui. Alhasil karena terus saja mengomel Xian langsung mendekati Shui. Xian pun terus mendesak tentang siapa rekan Shui yang ikut ke bioskop bersamanya. Tapi tiba-tiba ibunya menelpon dan Shui langsung kabur masuk rumah karena ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Keesokan harinya Shui kembali bekerja. Semua orang sangat kagum atas keberhasilan Shui mewawancarai Pak Guan.
Hal itu pun membuat banyak orang kalangan atas yang ingin diwawancarai oleh Shui. Bahkan Xian juga meminta Shui melakukan sebuah wawancara untuk salah satu temannya. Tetapi Shui tidak bisa membantu Xian karena jadwal wawancaranya yang sudah penuh, alhasil Shui memberikan tugas itu pada temannya yang bernama Nan. Di sisi lain Xian kembali melakukan rapat bersama rekan kerjanya dan pembicaraan mereka pun masih sama yaitu tentang proyek Zanlan yang akan mereka investasi. Xian menegaskan untuk tidak terburu-buru berinvestasi karena jumlah uang yang akan mereka keluarkan untuk investasi tersebut cukup besar. Kita harus menunggu hasil evaluasi tahap akhir keluar, beber Xian dengan tegas. Pada scene yang berbeda Shui sedang sangat sibuk menyelidiki proyek Zanlan, karena beberapa waktu yang lalu proyek tersebut memiliki kekurangan padahal perusahaan Xian akan berinvestasi di proyek itu. Sementara itu Qin Yu sedang lembur bekerja. Hal tersebut membuat dirinya langsung mengeluh soal pekerjaan pada Xian. Ia pun ingin mengundurkan diri saja karena sudah tidak betah lagi. Keluhan Qin Yu itu membuat Xian mengetahui jika ternyata Shui sedang tidak berada di perusahaannya. Akhirnya Xian pun langsung bertanya-tanya dalam hatinya kemana sebenarnya Shui pergi. Saat itu Shui sedang dalam perjalanan pulang. Shui juga sempat memposting sebuah keluhan karena sibuk bekerja. Tak disangka ternyata Xian langsung melihat postingan tersebut yang membuat Xian terus menghubungi Shui. Keesokan harinya Shui pun kembali bekerja, namun ia melihat Qin Yu yang sedang kesulitan soal artikel yang sedang dikerjakannya. Hal tersebut membuat Shui langsung mengajari dan membantu Qin Yu. Setelah beberapa waktu akhirnya Qin Yu berhasil memahami semua yang Shui ajarkan padanya. Dan tak disangka tiba-tiba saja Xian menghubungi Qin Yu, padahal sebenarnya hal itu hanya untuk membuat dirinya mengetahui kabar tentang Shui. Qin Yu juga terlihat sangat bahagia dan kagum atas kehebatan Shui. Lalu ketika Qin Yu pulang Shui baru menyadari jika seharian ini Xian tidak menghubunginya, alhasil Shui pun langsung mengkode Xian melalui sebuah postingan dan benar saja usaha Shui itu berhasil membuat Xian menjemput dirinya. Sembari menunggu Xian tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghampiri Shui dan menawarkan makanan, dan tak disangka hal itu membuat Xian begitu cemburu sampai ia langsung datang merangkul Shui. Situasi itu membuat Shui terlihat begitu terkejut, dan sebelum menaiki mobil Xian menatap Shui sembari menyentuh wajah dan rambutnya, hal itu membuat Shui semakin salah tingkah. Kemudian mereka pun makan malam bersama, tetapi Xian hanya duduk menemani Shui. Tak disangka ternyata suasana di sana membuat Shui mengingat kenangan bersama Xing mantan pacarnya. Bahkan tiba-tiba saja Xing juga ada di restoran itu. Hal tersebut membuat Shui langsung lari bersembunyi, dan akhirnya Xian pun mengetahui siapa mantan pacar Shui tersebut dari pembicaraan teman-teman Xing yang ada di sana. Setelah Shui kembali Xian langsung mengatakan bahwa selera Shui begitu buruk. Mendengar perkataan itu membuat Shui sedikit merasa khawatir tetapi Shui tetap terus saja menggoda Xian. Akhirnya mereka pun pulang karena Shui sudah tidak selera untuk makan. Selama di perjalanan Shui terus saja mengomel di dalam hati sebab ia penasaran mengapa suasana hati Xian tiba-tiba berubah dan lagi-lagi Shui pun tertidur. Sesampai mereka di rumah Xian melihat Shui yang masih tertidur. Xian pun langsung membangunkan Shui dengan mencubit pipinya. Di rumah Shui terlihat sangat kelaparan. Akhirnya ia pun langsung memesan beberapa makanan. Tak berselang lama tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Shui. Ternyata Xian sudah meletakkan makanan tepat di pintu rumah Shui. Mengetahui hal itu membuat Shui menyadari jika Xian sangatlah perhatian dan romantis. Shui juga langsung menyantap makanan itu, dan Shui tidak lupa mengirimkan foto pada Xian untuk memperlihatkan jika Shui sangat menyukai makanan tersebut. Keesokan harinya Shui kembali bekerja namun sikap Yuling tiba-tiba saja berubah menjadi lebih baik padanya. Hal itu juga disadari oleh Nan, bahkan perubahan sikap Yuling semakin terlihat ketika mereka sedang rapat bersama. Setelah itu lagi-lagi Shui mengajak Xian makan bersama namun Xian hanya membalas semua pesan Shui dengan balasan yang cukup singkat, tetapi hal itu tetap membuat Shui memberikan sebuah gombalan pada Xian. Dan di malam hari Xian dan Shui sudah bersama. Kali ini Shui menceritakan perkembangan yang baik pada Qin Yu namun Shui malah cemburu ketika Xian ikut memuji Qin Yu.
Akhirnya hal itu membuat Shui balas dendam. Ia langsung memuji kehebatan Yuyu di hadapan Xian sampai membuat Xian benar-benar cemburu. Hal tersebut langsung membuat Xian tiba-tiba mengubah arah tujuan mereka dan membuat Shui ketakutan karena cara mengemudi Xian. Ternyata Xian membawa Shui ke rumahnya. Di sana Shui diperlihatkan dengan begitu banyak piagam penghargaan milik Xian. Hal itu dilakukan Xian untuk membuktikan bahwa ia juga tidak kalah hebat dengan Yuyu. Lalu Shui sedikit mengungkit tentang perjalanan Xian mendirikan perusahaannya. Hal tersebut akhirnya membuat Xian menceritakan perjuangan yang ia lewati sampai Xian berhasil mendirikan perusahaan yang ia inginkan. Mengetahui hal tersebut membuat Shui sangat kagum pada Xian. Kekaguman itu pun dijadikan sebuah senjata oleh Xian karena Xian meminta hadiah dari Shui, dan tak disangka Shui langsung memberikan hadiah kecupan mesra untuk Xian. Namun ketika Xian ingin kembali mencium Shui, ia malah mendapatkan sebuah telepon. Telepon itu akhirnya membuat situasi menjadi begitu kaku. Ternyata asisten Xian mengabarkan mengenai jadwal perjalanan bisnis Xian ke Anchai. Xian pun mengajak Shui untuk melakukan perjalanan bisnis bersamanya. Shui pun akan memeriksa jadwalnya dulu karena ia juga akan melakukan perjalanan bisnis. Selanjutnya Xian ingin kembali mencium Shui tapi tiba-tiba saja Shu bergegas kabur pulang. Di hari berikutnya Xian sedang ingin berangkat untuk perjalanan bisnis. Dan tak disangka Xian melihat Shui yang juga ada di sana. Bahkan perjalanan bisnis mereka berdua pun sama. Akhirnya Xian langsung menarik Shui untuk berangkat bersama dirinya. Setelah beberapa waktu mereka pun sampai di kota tujuan. Namun dalam perjalanan menuju hotel Shui dan Xian sama-sama disibukkan dengan panggilan telepon dari teman mereka. Bahkan ketika Yuyu menghubungi Xian, Xian langsung mengatakan bahwa ia sedang bersama Shui. Kemudian ketika sampai di hotel Shui sangat terkejut karena tiba-tiba saja Shui diminta untuk menginap di hotel yang sama dengan Xian. 我打车去我的酒店。展览还要跟踪采访，所以跟我住这里。